4 informasi penting dari Taspen untuk pensiunan 7 hari menjelang pencairan gaji di bulan Agustus 2025. Ternyata ada daftar bank bertambah, yaitu terkait dengan gaji pensiun yang pindah ke kantor pos. Ada daftar bank yang bertambah, yang sebelumnya hanya bank BTPN dan BWS, sekarang ada tambahan dari Taspen terkait dengan perpindahan gaji ke kantor pos. Kemudian informasi terkait dengan kenaikan gaji pensiun serta hutang pensiun yang dihapus. Bagaimana pernyataan Taspen terkait dengan hutang pensiun yang dihapus? Kita masuk di informasi pembahasan kita kali ini. Ada 4 poin utama yang kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama, mulai hari ini 24 Juli 2025, 7 hari menjelang pencairan gaji, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh pensiunan agar pencairan gaji bisa cair tepat waktu dan semua haknya bisa diterima dengan baik. Kemudian yang kedua, pensiunan segera klaim. Baru saja informasi dari Taspen terkait dengan pemberitahuan yang mana para pensiun bisa segera melakukan klaim terhadap pensiunan yang memenuhi persyaratan yang bisa mendapatkan uang hingga jutaan rupiah. Kemudian gaji pensiun di 3 bank ini pindah ke pos mulai Agustus. Jadi sebelumnya hanya 2 bank, sekarang ada 3 bank yang akan pindah ke pos mulai Agustus 2025. Pensiunan siap-siap, pengambilan gaji akan berpindah ke kantor pos. Kemudian yang keempat, kenaikan gaji pensiun 2025. Bagaimana fakta terbaru dari Taspen terkait dengan kenaikan gaji ini? Kita masuk di informasi pertama mulai hari ini 24 Juli 2025. 7 hari menjelang pencairan gaji bagi pensiunan, ada yang bertanya kepada Taspen, apakah untuk autentikasi masih bisa lewat aplikasi Taspen Autentikasi? Nah, Taspen menjawab bahwa kami informasikan per tanggal 1 Januari 2025, autentikasi sudah beralih menggunakan aplikasi Andal by Taspen. Silakan sobat dapat mengunduh aplikasi melalui Google Play Store. Pengguna tidak perlu daftar atau pembuatan akun, silakan dapat dipilih menu autentikasi, masukkan nomor Taspen dan melakukan pengambilan gambar wajah. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa hingga saat ini di Juli 2025 atau di pertengahan tahun masih ada pensiunan yang belum melakukan update aplikasi Taspen. Yang mana Taspen autentikasi ini tidak digunakan lagi, sudah beralih ke aplikasi Andal by Taspen. Nah, ini tandanya masih ada pensiunan yang ketinggalan informasi terhadap Taspen autentikasi ini penting. Nah, sehingga mulai hari ini 24 Juli 2025, 7 hari menjelang pencairan gaji, Bapak Ibu perhatikan yang pertama, segera update aplikasi terbaru menggunakan aplikasi Andal by Taspen. Jadi aplikasi Bapak Ibu yang Taspen autentikasi itu tidak digunakan lagi, sekarang sudah beralih menggunakan aplikasi Andal. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan autentikasi, pengecekan gaji, dan beberapa layanan lainnya. Kemudian, Bapak Ibu yang belum melapor SPTB hingga saat ini, silakan dilaporkan SPTB-nya, karena 7 hari menjelang pencairan gaji, jangan sampai pencairan gaji terhambat gara-gara belum melaporkan SPTB. Maksimal pelaporan adalah di bulan Agustus 2025. Surat pengesahan tanda bukti diri yang mana ini wajib dilapor 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan mutasi pembayaran gaji atau perpindahan pengambilan gaji pensiun dari satu bank ke bank yang lain atau dari kantor yang satu ke kantor yang lain, silakan dilakukan hari ini, urus ke kantor Taspen atau mitra bayar Taspen. Kemudian, jika masih ada persoalan-persoalan terkait dengan dana pensiun dan administrasi pensiun lainnya, silakan juga diselesaikan mulai hari ini 24 Juli 2025 agar pencairan gaji bisa cair. Semua manfaat dan hak bisa diterima dengan baik. Jadi inilah beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh pensiunan. Kemudian informasi kedua terkait dengan pensiun segera klaim. Nah, baru saja Taspen menginformasikan bahwa terkait dengan pensiun terusan, yang mana pensiun terusan ini adalah uang pensiun yang dibayarkan kepada ahli waris dari pensiun yang meninggal dunia sebesar gaji pensiun terakhir selama 4 bulan berturut-turut.
Jadi maksudnya adalah jika Bapak Ibu pensiunannya meninggal dunia, maka akan tetap diberikan gaji pensiun sebesar gaji pensiun terakhir kali selama 4 bulan berturut-turut kepada ahli waris. Nah, ahli waris ini bisa anak, pasangan, anak, kemudian orang tua kandung, dan ahli waris lainnya jika ahli waris yang di atas tadi tidak ada. Jadi tentu ke pasangan dulu, kemudian ke anak kandung, baru nanti ke orang tua, daftar ahli warisnya. Nah, jadi ketika sudah 4 bulan berturut-turut, barulah nanti Bapak Ibu akan beralih gaji pensiunnya menjadi gaji pensiun janda atau duda. Nah, jadi kalau baru meninggal itu masih dapat pensiun terusan selama 4 bulan berturut-turut, tapi tentu harus diklaim ya. Nah, bagaimana cara melakukan klaimnya? Nah, terkait dengan meninggal, ini kalau suami meninggal, istri dapat uang duka. Kalau istri meninggal, otomatis ahli waris juga dapat uang duka wafat. Nah, kata Taspen, silakan ahli waris anak kandung dapat mengajukan klaim uang duka wafatnya. Jadi kalau misalnya suami meninggal, istrinya dapat uang duka. Kalau istrinya juga meninggal, otomatis ahli warisnya masih dapat uang duka, yaitu anak kandung, dengan cara mengajukan klaim uang duka wafat. Kemudian yang kedua, terkait dengan kalau suami meninggal masih dalam masa tugas, berapa persen pensiun yang diterima jandanya. Jadi kata Taspen adalah besaran pensiun janda atau duda 36% dari gaji pokok. Nah, jadi gaji gaji sobat gitu. Jadi 36% dari gaji yang itu didapatkan oleh pensiunan yang diterima janda dudanya. Kemudian bagaimana dengan langkah-langkah dan syarat mengurusnya? Bagaimana? Jadi untuk melakukan pengurusan dan langkah-langkahnya silakan untuk mengunjungi website tos.taspen.co.id untuk melakukan klaim uang duka wafat. Nah, kemudian apakah P3K, bagaimana sistem pensiunnya? Kata Taspen saat ini belum ada informasi detail terkait program pensiun P3K. Jadi untuk P3K saat ini belum ada program pensiunnya dari pemerintah. Jadi masih full gajinya diterima. Nah, mulai Agustus 2025 ada penambahan dari bank yang akan pindah ke kantor pos terkait dengan pemindahan pembayaran gaji pensiun. Nah, ini ada yang bertanya, sebelumnya udah enak pakai kartu, ngambil gaji di ATM manapun bisa, sekarang malah ngurus atau suruh ngambil manual di pos. Nah, kata Taspen, kami sampaikan bahwa pemindahan pembayaran gaji pensiun ke Pos Indonesia diperuntukkan bagi peserta yang menggunakan Bank BTPN, BWS, dan Bukopin. Nah, di sini ada penambahan, ada daftar bank yang bertambah, yang sebelumnya adalah BTPN dan BWS. Sekarang ada penambahan adalah Bank Bukopin yang akan pindah pembayaran gaji pensiun ke kantor pos mulai Agustus 2025. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa lagi mengambil gaji pensiun di tiga bank ini. Kecuali Bapak Ibu masih ada hutang di bank tersebut atau ada pinjaman, kemungkinan besar Bapak Ibu masih mengambil gaji di sana. Jadi apabila sobat tidak berkenan dipindahkan ke Pos Indonesia, jadi Bapak Ibu bisa mengajukan mutasi kantor bayar dengan menggunakan bank yang bekerja sama dengan Taspen. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak mau pindah ke kantor pos, silakan ajukan mutasi kantor bayarnya. Nah, itu beberapa informasinya. Kemudian apabila peserta pensiun sudah lanjut usia dan tidak dapat datang langsung ke kantor pos, nah di sini ahli warisnya dapat meminta layanan antar, yang mana layanan antar pensiun ini adalah uang pensiun itu nanti akan langsung diantar ke rumah, ya, autentikasi langsung di rumah, pengambilan uang pensiun pun langsung di rumah. Jadi nanti akan langsung diantarkan oleh petugas kantor pos di seluruh masing-masing penerima pensiunan di rumahnya masing-masing. Kemudian juga ada yang bertanya, apa benar nasabah pensiun Bukopin gajinya di bulan Agustus dipindah? Nah, kata Taspen bahwa seluruh penerima pensiun yang mitra bayar KB Bank atau Bukopin akan dipindahkan ke kantor pos. Dengan kriteria yang pertama, penerima pensiun sendiri, janda duda, kemudian usia penerima di atas 65 tahun, kemudian golongan 1 sampai 4B, yaitu pejabat negara, dan golongan 4C tidak dipindah. Kemudian selain penerima pensiun sendiri hakim, kemudian tidak terflagging di mitra bayar. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih ada hutang kemungkinan masih berada di bank tersebut. Nah, ini adalah 5 syarat-syarat atau kriteria yang akan dipindahkan ke kantor pos untuk Bank Bukopin. Kemudian, apakah ada program penghapusan hutang bagi pensiunan?
Jadi kata taspen adalah terkait dengan peminjaman atau hutang itu merupakan kewenangan dari bank. Taspen tidak memiliki kewenangan terkait dengan pinjaman ya sobat. Nah, jadi kalau ada penghapusan hutang bagi pensiunan, silakan dikonfirmasi ke bank yang bersangkutan apakah memang ada program penghapusan hutang bagi pensiunan. Nah, kemudian terkait dengan fakta baru kabar kenaikan gaji pensiunan PNS di 2025, sebelumnya mencuat kenaikan gaji PNS yang mencapai hingga 16% di pertengahan 2025 hingga akhir 2025 Juli ini. Menyebutkan akan ada kenaikan hingga 16% pada Agustus 2025. Ya, hal ini pun dibantah oleh Taspen. Taspen mengatakan bahwa segala bentuk penyesuaian dana pensiun hanya akan dilakukan berdasarkan peraturan resmi dari pemerintah, yang mana hingga saat ini aturannya belum ada atau regulasinya belum ada. PT Taspen juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi yang tidak berasal dari sumber resmi. Dan hingga kini, gaji pensiunan PNS masih mengikuti ketentuan dalam PP nomor 8 tahun 2024, yang mana ini telah berlaku sejak Januari 2024 lalu. Pada waktu itu, pensiunan mendapatkan kenaikan gaji 12%, PNS mendapatkan kenaikan gaji hingga 8%, dan itu masih digunakan hingga saat ini. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.